Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, kita bertemu kembali pada hari ini. Pembelajaran keempat kita yaitu tentang pengertian puasa Ramadan. Anda silahkan buka LKS Agama Islamnya di halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ananda, sebelum kita belajar, kita baca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita kali hari ini Anda semua diberkahi oleh Allah, ilmu-ilmunya Allah berikan kepada Anda semua, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa semoga COVID-19 yang menimpa negeri kita ini dan negara-negara lain, semoga lekas Allah angkat, Allah hilangkan. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa kembali sekolah dengan normal. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian puasa Ramadan. Ananda, secara bahasa, puasa berasal dari kata as-saum atau as-siyam, yang artinya menahan diri. Kalau secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, disertai niat puasa yang dilaksanakan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ulangi Ananda, yaitu secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, disertai niat puasa yang dilaksanakan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Untuk Ananda, secara istilah ini penting nak, bisa saja nanti di ujian semester 1 atau di ulangan masuk nak. Jadi perlu Ananda hafalkan arti puasa ini secara istilah ya. Tolong Ananda hafalkan, ingat apa itu arti puasa secara istilah, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, disertai niat puasa yang dilaksanakan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Kemudian Ananda, kita lanjut ke halaman 41, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayo Ananda semua kita baca, terutama Ananda kelas 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ananda, jadi seluruh orang beriman muslim diwajibkan berpuasa. Ananda, kenapa di sini Allah sebutkan, Allah panggil orang-orang yang beriman, orang yang beriman untuk berpuasa? Bukan Allah sebutkan ya ayyuhalladzi muslimun, ya ayyuhalladzi muslimun, hai orang Islam, tapi Allah panggil hai orang beriman. Karena salah satunya adalah banyak orang yang Islam tapi mereka masih banyak yang tidak berpuasa, berarti iman mereka masih kurang, jadi mereka masih tidak bisa berpuasa. Tapi ada nggak Pak orang yang memang orang Islam beriman mereka tidak berpuasa? Ada. Kemungkinan mereka sakit atau uzur itu orang yang sudah tua khususnya. Nah mereka tidak bisa untuk berpuasa. Ada hal-hal yang tidak membuat mereka berpuasa, sakit atau mereka dalam perjalanan.
Nah, maka di sini Allah panggil orang yang beriman, Islam dan beriman mereka. Jadi yang iman mereka sudah kuat, nah itulah mereka yang mau berpuasa Ramadan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu betul-betul melaksanakan puasa Ramadan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan predikat dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang tersebut nantinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan puasa tersebut dengan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu pahalanya tidak Allah janjikan berapapun. Pahala tidak Allah sebutkan. Beda dengan melaksanakan ibadah haji, bagi yang mabrur Allah balas dengan surga. Nah, atau misalnya sholat Allah balas dengan 27 derajat. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu pahalanya sedikitkah banyakkah itu tidak Allah sebutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi tidak Allah beritahukan berapa banyak pahala tersebut. Nah, itu ya Ananda. Kemudian Ananda nanti jangan lupa Ananda ini baca, Ananda kirimkan ke ayahanda video Ananda membaca. Sekali lagi Ananda sebutkan video Ananda membaca surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Ananda membaca video surah Al-Baqarah ayat 183. Ananda baca dengan artinya, ya. Ananda baca dengan artinya. Sekali lagi Ananda membaca. Ananda kirimkan videonya. Untuk apa Pak dikirimkan Pak? Ini adalah untuk penilaian keterampilan. Nah, ya. Sekali lagi ini untuk penilaian keterampilan. Ananda kirimkan langsung ke jaringan pribadi atau japri, langsung ke ayahanda. Atas perhatian Ananda dan Bapak Ibu wali murid, Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita pelajari kita baca tentang syarat-syarat puasa. Ya. Syarat-syarat puasa, Anda semua tolong diperhatikan. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang berpuasa itu wajib beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Pak, kalau ada orang yang non muslim Pak, mereka berpuasa Pak, ya terserah mereka, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakal, ya, berakal. Kemudian yang ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz, dapat membedakan antara baik dan buruk. Kalau yang kedua tadi yang berakal, kalau yang tidak berakal seperti orang gila yang di pinggir jalan, nah itu mereka tidak wajib berpuasa, ataupun anak kecil yang belum paham, mulai mungkin dari umur baru lahir sampai kelas TK mungkin, atau mungkin 5 tahun, 4 tahun, nah mereka belum wajib berpuasa. Tapi Pak, kalau misalnya diajarin sama ayah bunda Pak di rumah Pak, mungkin setengah hari atau mungkin sampai jam 10, itu boleh. Itu berarti orang tua kita mengajarkan anak-anaknya untuk melatih berpuasa, menahan lapar dan haus. Nah, itu nak. Kemudian yang keempat, suci haid dan nifas. Ini biasanya untuk kaum perempuan, ibu kita. Yang nifas adalah orang yang baru melahirkan. Nah, kemudian yang kelima adalah pada hari yang tidak dilarang puasa. Ya, pada hari yang tidak dilarang berpuasa. Jadi Ananda ingatkan syarat-syarat puasa ada 5. Satu tadi apa Ananda? Satu tadi yaitu beragama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, dapat membedakan antara baik dan buruk. Keempat, kemudian suci dari haid dan nifas. Kelima, pada hari yang tidak dilarang untuk melaksanakan puasa. Itu adalah syarat-syarat puasa. Jadi syarat puasa ada 5. Jadi kalau yang kelima-lima ini terpenuhi oleh Ananda semua, maka puasanya insya Allah sah. Tapi kalau belum terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Jadi Ananda hafalkan juga syarat sah puasa ini nak ya. Ananda ingatkan apa saja syarat-syarat sah puasa itu. Kemudian syarat wajib puasa yang B, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini ada 4.
Adapun syarat wajib puasa sebagai berikut, yaitu berakal sehat. Nah, ini hampir bersamaan dengan yang nomor 2 syarat sah tadi. Berakal sehat. Berakal sehat berarti dia tidak gila. Yang kedua balik. Balik ini bagi laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan tadi mungkin sudah keluar haid. Yang laki-laki sudah mimpi basah. Balik. Kemudian 3, mampu melakukannya, yaitu melakukan ibadah puasa. Maka jika telah memenuhi syarat tersebut, baik syarat sah maupun syarat wajib, maka seorang muslim wajib melaksanakan puasa, hendaknya dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa ada 2 cuman sayang ya. Rukun puasa ada 2. Yaitu rukun puasa yang harus dipenuhi agar kita sah di mata Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa. Yaitu yang pertama adalah niat. Niatnya yuk kita baca sama-sama sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ulangi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ananda, Pak, boleh nggak kita berpuasa kalau tidak ada niat? Nah, tidak boleh, tidak sah. Ataupun mungkin kita malamnya, tadi malam kita tarawih, terus kita siangnya pas sahur, saat sahur kita lupa membaca niat puasanya. Kita baru ingat jam 11 itulah, jam 11 siang kita baru ingat berniat Pak, baru ingat jam 11 itulah kita membaca niatnya. Nah, puasa kita tetap sah. Yang penting kita terus melaksanakan puasa. Nah, itu ya ya. Jadi kemudian tadi yang pertama Ananda baca di depan HP Ananda. Nanti Ananda kirimkan yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 183 dengan artinya. Kemudian Ananda kirimkan juga Ananda membaca niat puasa Ramadan dengan artinya. Ya, kita ulangi sekali lagi Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi nanti Ananda baca surah Al-Baqarah ayat 183 ayat tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah kewajiban berpuasa, kemudian niat puasa Ramadan Ananda baca juga dengan artinya. Ananda kirimkan melalui jaringan pribadi langsung ke HP ayahanda. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah Ananda tentang puasa Ramadan. Kemudian di halaman 42 yaitu ada tentang sunnah berpuasa. Sunnah ini maksudnya yaitu yang kita laksanakan. Sunnah ini adalah maksudnya amalan sunnah yang dianjurkan apabila kita melaksanakan berpahala dan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tetapi sebisa mungkin kita laksanakan karena akan menambah nilai pahala kita, nilai pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa Pak? Di antaranya kita lihat yang pertama adalah makan sahur sesudah tengah malam ataupun mengakhirkan makan sahur. Ya, misalnya kita makan sahur dengan orang tua kita dan keluarga. Itu misalnya jam 3. Nah, kalau yang dimaksud dengan mengakhirkan makan sahur, misalnya imsak jam 4.30 atau jam setengah 5, maka kita sahurnya jam 4. Nah, itu. Tapi bagus nggak Pak jam 4? Sebagusnya jam kurang bagus, sebaiknya jam setengah 4. Nah, kenapa jam 4 jangan Pak? Karena kita mana tahu kita kekenyangan. Nah, itu pintar. Ya. Jadi nanti kalau kita kenyangan payah kita untuk
berdiri melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid, yaitu ananda. Kemudian yang B, segera berbuka bila waktu sudah tiba. Nah, jadi kita segera berbuka apabila waktu sudah tiba. Jangan melambat-lambatkan. Ya, jika misalnya nih sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu berbuka puasa untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi kita segera mungkin, walaupun kita, Pak, kalau sholat dulu boleh nggak Pak? Setelah itu baru makan nasi. Yang jelas kita berbuka dulu, kita batalkan dulu. Mungkin kita minum air putih atau air teh dengan beberapa buah ataupun makanan lainnya. Nah, kalau sunnah Nabi yang disunahkan beliau adalah segelas air putih hangat dan 3 butir kurma, 3 biji kurma. Nah, itu yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau sholat maghrib, kemudian baru setelah sholat maghrib baru beliau makan nasi. Kemudian yang ketiga, berbuka puasa dengan kurma atau sesuatu yang manis dengan air putih. Yang keempat, berdoa ketika berpuasa. Doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya adalah, ya Allah, karenamu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih. Nah, itulah doa doa berbuka puasa. Kemudian kita lagi ananda yang keempat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Makanan minum dengan sengaja. Kalau sengaja, nah Pak, saya setelah subuh tidur lagi Pak, bangun jam 10 pagi, tiba-tiba saya lupa ngambil nasi langsung di Magicom dan makan. Batal tuh Pak. Kalau kita tidak ingat, tidak apa-apa. Yang penting kalau sudah ingat, oh astagfirullahaladzim, saya ternyata hari ini berpuasa, langsung kita keluarkan dari makanan yang ada dalam mulut kita. Tapi kalau sudah termakan Pak, kalau sudah termakan tidak apa-apa. Ya, ini kalau lupa. Kalau sudah termakan, misalnya 1 suap atau 2 suap, sudah termakan tidak masalah. Yang jelas kalau masih dalam mulut, kita baru ingat langsung kita keluarkan. Jangan kita ingat terus yang dalam mulut langsung kita telan lagi. Nah, itu batal tuh Nak. Itu sengaja namanya. Ya. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah orang hilang akalnya. Nah, tiba-tiba gila dia. Nah, itu tidak batal puasanya. Kemudian wanita yang haid atau nifas. Nah, ini ada tamu bulanannya. Jadi mereka tidak boleh berpuasa. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Nah, ini juga jangan Anda lakukan. Misalnya kita masukkan jari ke dalam mulut, biar dibilang orang tua, "Nak, kasihan, kepala saya pening." Apalagi kita sengaja dengan muntah, agar kita muntah. Nah, jangan itu sayang ya. Kemudian murtad atau keluar agama Islam, berpindah agama. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hal-hal yang menggugurkan pahala puasa, yaitu adalah berkata atau berbuat bohong. Nah, ini jangan, mudah-mudahan Anda semua tidak termasuk, kita semua. Kemudian yang kedua adalah menghina orang lain. Yang C, melakukan perbuatan fitnah. Yang keempat, berkata kotor dan kasar kepada orang lain. Nah, berkata kotor dan kasar pada orang lain, ya, Anda jangan sampai kita melakukannya. Yang kelima adalah mengambil barang tanpa meminta izin, baik di luar rumah kita maupun di dalam rumah kita, baik punya saudara kita, orang tua kita, dilarang mengambil barang tanpa meminta izin. Kemudian berkelahi, bertengkar dengan orang lain saat kita melaksanakan ibadah puasa juga adalah menggugurkan pahala puasa kita. Pak, kalau dalam bulan puasa kita berkata bohong, menghina orang lain, melakukan fitnah dan sebagainya, dilarang Pak. Kalau luar puasa boleh Pak? Luar puasa apalagi tidak boleh. Justru
dari puasa ini akan terlihat setelah kita berpuasa. Nah, jadi dalam bulan puasa ini akan membentuk kepribadian kita. Apakah setelah puasa nanti kita tetap menjadi orang yang baik, bertakwa pada Allah atau tidak, dilihat setelah ibadah puasa. Ya. Jadi setelah keluar Ramadan, setelah lewat bulan Ramadan, situ akan terlihat nilai-nilai puasa yang ada pada diri kita tadi itu. Jadi puasa tadi itu, dalam bulan puasa kita dilarang untuk berbohong. Apakah di luar puasa kita nanti berbohong atau tidak, maka terlihatlah dalam puasa setelah puasanya. Jadi salah satu ciri-ciri puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Keluar bulan Ramadan, maka situ terlihat mudah salah satunya kita menilai orang lain tersebut. Jadi apabila dia suka masih menghina orang, melakukan perbuatan fitnah, berkata kotor, mengambil barang orang tanpa izin, berkelahi, bertengkar dan lain sebagainya di luar puasa, berarti itu salah satu tanda-tanda puasanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ananda, orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, ini dia. Ini di halaman 43. Yaitu orang yang boleh tidak berpuasa. Ya. Yaitu orang yang sedang sakit. Nah, cara mengganti puasanya yaitu diqadha pada bulan lain. Nah, berapa hari dia sakit, maka dia wajib menggantinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, yaitu musafir, dengan cara mengganti juga di bulan lain. Misalnya dia tidak berpuasa 2 hari, perjalanan misalnya dari Pekanbaru ke Tembilahan, atau dari yang sudah lebih dari 80 km per jam. Maksudnya salah, bukan 80 km per jam, 80 kilo maksudnya. Ya, 80 km jauhnya. Misalnya dari perjalanan itu yang lebih dari 2 jam. Nah, kalau misalnya ke Tembilahan itu ada sekitar 6 jam 7 jam. Atau misalnya ke Medan, nah itu ya ada sekitar 12 jam sampai 15 jam. Nah, boleh Pak tidak berpuasa Pak? Boleh, tidak masalah. Kemudian tapi asal diganti di luar Ramadan, berapa hari kita tidak berpuasa, begitu juga kita di luar Ramadan menggantinya. Yang ketiga adalah orang yang lanjut usia, yang sudah tidak mampu berpuasa. Cara mengganti puasanya yaitu yang ditinggalkan ialah membayar fidyah. Ananda, itulah tentang ibadah puasa Ramadan. Kemudian nanti akan Ayanda lanjutkan tentang amalan-amalan puasa Ramadan. Kemudian untuk PR keterampilan, yaitu PR Ananda store hafalan, yaitu melalui video. Tadi sudah Ayahanda sudah Bapak sampaikan yang mana-mana saja. Mudah-mudahan nanti videonya bisa Ananda kirim semuanya. Kemudian untuk PR yang tertulis nanti selanjutnya akan Bapak kirimkan juga. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.